Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di sini. Di video kali ini, sebenarnya kita akan coba untuk menyempurnakan sedikit saja dari website inventaris yang sudah kita buat gitu ya. Di mana mungkin kita akan coba untuk membuat halaman dashboard. Misalnya di dashboardnya kita akan coba untuk membuat ada totalannya gitu ya. Mungkin ada totalannya, kemudian juga nantinya kita akan tambahkan eh, pagination gitu ya. Karena di website kita yang sekarang, kita itu belum coba untuk menambahkan pagination gitu. Jadi kita akan coba untuk mengatur itu. Jadi kita akan buat pagination dan juga kita akan coba untuk membuat dashboardnya. Jadi di sini pastikan teman-teman sudah menjalankan perintah artisan serve di sini untuk aplikasinya. Terus juga pastikan Laragonya sudah menyala di sini. Jadi Laragonya pastikan sudah menyala, sudah di start gitu ya. Kemudian sudah di artisan serve. Dan di sini kalau kita lihat, saya coba masuk dulu ke admin@gmail.com. Nah, di sini. Jadi yang pertama mungkin kita akan coba untuk menambahkan sedikit pagination aja di sini gitu ya. Karena di sini belum ada pagination-nya. Jadi yang pertama di sini buat kita bisa ngetes gitu ya, nantinya datanya banyak gitu. Kita bisa mengenal namanya factory di Laravel ini. Jadi nanti factory itu bisa ngebikinin kita data dummy sebanyak yang kita mau gitu. Jadi misalnya 100 data dummy itu kita bisa pakai factory di Laravel gitu. Kita akan coba aja langsung di sini. Teman-teman bisa buka terminalnya, kemudian ketikkan perintah php artisan make factory seperti ini. Kemudian dilanjutkan dengan misalnya berarti kategori factory seperti ini. Ini kita bisa kasih flag min model sama dengan kategori. Jadi enter aja. Nah, ini dibuatkan di folder database, kemudian masuk ke folder factories. Jadi di sini folder database, folder factories, ada file baru nih kategori factory yang kita buat barusan gitu ya. Nah, di dalam sini kita bisa ngedefine dulu, ngedefinisiin dulu bahwasannya factory ini itu untuk model yang namanya kategori model gitu ya. Nah, ini perlu kita import. Jadi modelnya itu menggunakan kategori model dan di sini kita pastikan sudah diimport nih untuk model kategorinya. Di sini ada satu function definition. Di function definition ini kita bisa ngedefinisiin tiap field-nya itu mau berupa apa gitu ya. Jadi kita bisa ngetikin seperti ini. Bentar, saya agak lupa di kategori itu ada apa aja gitu ya field-nya. Saya buka PHP admin dulu. Di sini mungkin agak lama. Kita perlu ngeload dulu. Mohon bersabar karena videonya tidak akan saya edit. Oke, masuk. Di sini kita punya database web inventaris, ada tabel yang namanya kategoris di sini. Oh, di sini ada name dan juga ada slug. Berarti di sini kita bisa mendefinisikan untuk field name-nya gitu ya. Nanti ketika di generate data dummy, kita bisa panggil variabel this seperti ini. Kemudian dilanjutkan dengan propertinya yaitu factor. Kemudian di sini kita bisa kasih yang namanya misalnya random random apa ya? Random word seperti ini. Jadi kita kasih misalnya name-nya itu ketika di generate gitu ya, data dummy-nya kita kasih variable this factor word. Kemudian dilanjutkan dengan slug-nya di sini. Slug-nya apa ya? Saya kurang tahu juga nih. Kalau slug kita bisa pakai apa? Factor slug begini. Ada apa tadi di sini? Slug nb words variable nb words. Oke lah, biarin aja begini kali ya. Jadi untuk kategori ketika generate name-nya itu random aja gitu ya. Kata apa aja gitu ya. Kemudian slug-nya di sini ya slug random juga harusnya nih. Saya coba save dulu sekarang di sini kategori factory-nya. Jadi setelah kita buat kategori factory di sini, kita perlu masuk dulu nih ke model yang namanya kategori. Di sini kita pastikan bahwasanya model kategori yang kita buat ini sudah menggunakan yang namanya use hash factory di sini. Nah, di sini pastikan teman-teman sudah menggunakan hash factory di model kategorinya. Kalau udah dipastikan udah pakai hash factory, kemudian udah kita definisikan juga kategori factory-nya di sini, kita bisa buka lagi terminalnya. Kita akan coba untuk mengenerate data dummy-nya gitu ya. Teman-teman bisa mengetikkan perintah php artisan tinker seperti ini. Kita enter aja.
Nah, ini dengan perintah ini kita bisa mengetikkan perintah Laravel tapi lewat terminal gitu ya. Kita akan coba untuk mengenerate-nya lewat sini. Di sini kita perlu manggil dulu nih modelsnya. Add models kategori begini. Kemudian dilanjutkan dengan metodenya yaitu factory. Kemudian di sini ada yang namanya count. Nah, di sini kita bisa masukin misalnya 100 data dummy gitu ya. Kemudian dilanjutkan dengan metode create seperti ini. Ini kita enter aja. Apakah berhasil? Nah, kalau tampilannya begini harusnya udah berhasil dibuat gitu ya. Buat memastikannya, di sini tinggal kita refresh saja database-nya. Nah, sekarang ada 100 data dummy gitu ya. Ini ada dummy slug gitu ya. Dan di sini ada dummy kategorinya gitu. Kalau kita cek ke aplikasinya sekarang, kita refresh gitu ya. Nah, ini tampil 100 data nih. Cuma kan bukan ini yang kita mau gitu ya. Yang kita mau itu kita bisa nge-pagination gitu ya. Jadi misalnya tampilin 10 data teratas aja gitu ya. Maksudnya 10 data per halaman gitu. Nah, itu kita bisa mengandalkan satu metode harusnya di dalam controller kita. Jadi di sini kita masuk ke folder HTTP, folder controllers, kemudian ada yang namanya admin, kategori controller. Nah, di sini di function index itu kita coba manggil kategori terus kita dapetin semua datanya gitu ya. Jadi di sini bisa kita ganti aja, kita ganti menjadi paginet seperti ini. Kemudian misalnya setiap halamannya kita limit 10 data aja gitu. Ini kalau kita save, kemudian kita refresh di sini, kita lihat ke bawah. Nah, ini udah dibatasin sekarang 10 data aja. Artinya kita sudah berhasil untuk melimit 10 data aja gitu ya per halaman. Setelah kita berhasil untuk nge-pagination di sini, tentunya kita kan pengen ada button-button yang bisa kita klik gitu ya, biar bisa menavigasikan misalnya ke page selanjutnya gitu ya, menampilkan data 11 sampai dengan 20 gitu. Nah, itu karena kita sudah pakai paginet di sini, ketika menampilkan kategorisnya, kita bisa masuk sekarang ke pages kategori index ini. Kita masuk ke sini. Nah, di sini kita di paling bawah kita bisa bikin. Jadi ini ada card body gitu ya. Kita tutup dulu. Terus kita buat lagi satu div di sini yang kelasnya adalah card footer. Di mana di dalam div kelas card footer ini kita bisa panggil seperti ini. Jadi kita punya kategoris. Karena kategorisnya sudah menggunakan paginet gitu ya, kita bisa panggil metode yang namanya links seperti ini. Ini kalau kita save, terus kita refresh lagi tampilan depannya. Nah, ini tampil nih, ada semacam pagination yang kalau kita lihat tampilannya berantakan gitu ya. Biar tampilannya benar, ini kita bisa kasih yang namanya pagination. Nah, ini pagination titik 22 kali, terus bootstrap 5 di sini. Ini kalau kita save, terus kita refresh lagi. Nah, sekarang bisa dilihat tampilannya lebih bagus gitu ya. Yang artinya sudah sesuai sih di sini. Kita berhasil untuk membuat pagination gitu ya. Nah, sekarang tapi kendalanya kalau kita masuk ke halaman kedua gitu ya, kita bisa lihat di nomor kiri ini, itu dia nomornya itu ngulang lagi gitu ya dari pertama. Kita itu pengennya kalau di halaman kedua ya otomatis lanjut gitu nomornya dari 11 sampai dengan 20 gitu ya. Di sini artinya kita bisa ngedit lagi. Jadi ketika kita memasukkan nomor di sini, kita coba menggunakan loop iteration gitu ya. Otomatis ya tampilannya seperti tadi nih, 1 sampai 10 gitu ya. Biar tampilannya sesuai dengan apa yang kita harapkan, di sini saya akan coba untuk menggantinya. Jadi yang awalnya loop iterations, kita bisa ganti jadi begini. Kita panggil kategoris, kemudian karena dia pakai paginet gitu ya, kita bisa mengakses namanya metode current page. Kemudian current page-nya kita coba kurangi 1, kemudian kita kalikan dengan variabel kategoris. Lagi-lagi karena dia menggunakan paginet, otomatis kita bisa mengakses yang namanya per page di sini. Terus kita coba tambah dengan variabel loop. Dari mana variabel loop-nya? Karena kita sedang ada di for each di sini. Jadi kita bisa mengakses variabel loop gitu ya. Jadi bawaan aja gitu. Kemudian kita akses properti yang namanya index. Kalau sebelumnya iterations, sekarang ada index, otomatis dimulai dari 0 gitu ya. Kemudian kita tambah 1. Kita save dulu. Terus coba kita masuk ke halaman 1, kita refresh di sini. Nah, ini yang awalnya 1 sampai 10, kalau kita masuk ke halaman kedua, nah sekarang jadi 11 sampai dengan 20. Kalau kita masuk ke halaman 10,
maka tampil 91 sampai dengan 100. Artinya sudah sesuai gitu ya. Kita berhasil menggunakan pagination di sini. Nah, selanjutnya kita akan menyesuaikan juga di sini untuk produk atau barang. Artinya kita perlu untuk membuat factory lagi gitu ya. Jadi teman-teman bisa buka lagi terminalnya di sini. Terus kita akan coba untuk mengetikkan perintah php artisan make factory. Kemudian nama faktorinya misalnya product factory seperti ini. Min model sama dengan produk. Ini sudah berhasil terbuat harusnya. Kita bisa masuk dulu nih. Di sini seperti tadi gitu ya. Kita coba untuk mendefinisikan dulu modelnya. Protected $model sama dengan produk class. Pastikan produk class ini produknya sudah diimport gitu ya. Use app models product. Di definition-nya kayak sebelumnya gitu ya. Jadi di sini kita punya apa aja nih? Di tabel products kita punya name, description, SKU, price, stock, kategori ID. Banyak juga ya. Mungkin kita bisa pakai name aja di sini. Name-nya misalnya kayak sebelumnya gitu ya. This factor kemudian word. Description juga sama misalnya. Description. Kemudian ada apa lagi? Ada SKU di sini. SKU. Misalnya kalau SKU ini kasih tulisan aja gitu ya. Ini bebas aja lah ya, mau dibuat kayak gimana. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Seperti ini. Kemudian untuk price. $this. Random. This factor. Random. Desimal ada nggak ya? Random number aja kali ya. Random number begini misalnya. Kemudian stok. Stok juga sama mungkin. Kemudian kategori ID. Nah, ini variable this. Factor. Random number. Tunggu sebentar, saya coba cari tahu. Nah, ini untuk kategori ID mungkin kita pakai ini aja kali ya. This factor random element terus apa gitu ya. Saya coba copy aja. Terus kita pastekan di sini random element tapi sekarang dari kategori begini misalnya kategori plug ID. Ini kita save dulu. Coba kita masuk dulu ke model produknya gitu ya. Setelah kita definisikan di sini, kita masuk ke model produknya. Nah, ini pastikan sudah menggunakan hash factory juga. Kalau sudah, sama seperti sebelumnya gitu ya. Kita bisa masuk lagi ke PHP artisan tinker. Terus kita jalankan app models, ini kita ganti ya. Jadi produk. Factory count 100 misalnya. Nah, kan gagal. Numeric value out of range. Oh, kebanyakan mungkin ya. Tunggu sebentar. Kita cari tahu dulu. Price factory Laravel. $factor random digit. Number between. Tunggu sebentar, kita coba pakai number between di sini. Kita batalin dulu gitu ya untuk tinkernya. Kita masuk lagi untuk price random number between. Number between dia punya minimal berapa, maksimal berapa kayaknya. Mungkin minimalnya 10.000. Maksimalnya berarti 100.000 aja lah ya. Kita save. Terus kita masuk lagi ke Tinker. Kita jalanin lagi. Nah, sekarang udah berhasil nih. Kalau kita cek lagi ke database-nya, kita refresh, sudah ada 100 juga gitu lah ya. Kalau kita masuk ke sini, otomatis belum juga gitu ya, belum menerapkan pagination-nya. Artinya di sini kita perlu menerapkan pagination-nya terlebih dahulu. Kita perlu masuk
ke product controller di sini. Nah, di sini masih product with kategori get gitu ya. Nah, ini biar pagination, ya tinggal kita ganti aja gitu ya, paginet seperti ini. Misalnya per page-nya 10, tinggal kita ganti aja 10 gitu ya. Ini kita save, kita refresh lagi. Nah, ini udah 10 harusnya. Tinggal sama seperti sebelumnya gitu ya. Kita akan coba untuk ngasih yang namanya buttonnya untuk dinavigasikan gitu ya. Jadi di card body tutup dulu, kita buat card lagi yang namanya card footer. Bukan card lagi ya, tapi kita akan buat card footer. Terus di sini kita panggil variabel products. Terus kita panggil metode yang namanya links. Jangan lupa sekalian di sini pagination bootstrap 5. Kita save, kita refresh. Yap, sudah ada di sini. Tinggal biar nomornya sesuai dengan page-nya gitu ya. Kita bisa copy aja dari yang kategori tadi. Nah, yang ini kita copy aja nih. Dari kurung awalnya kita copy. Terus kita masuk lagi yang ke products nih. Karena dia masih pakai iteration harusnya di sini. Nah, di sini kita pastekan seperti ini. Tinggal variabel kategorisnya nih kita ganti gitu ya menjadi variabel products. Products seperti ini. Save. Terus kita refresh. Nah, ini sudah sesuai gitu ya. 11 sampai 20, kalau yang ketiga 21 sampai dengan 30. Artinya sudah sesuai nih untuk pagination-nya. Selanjutnya, kita akan coba untuk memperbaiki dashboardnya ini. Misalnya di sini ada card gitu ya. Misalnya total kategorinya berapa, terus total produknya berapa gitu ya. Kita akan coba untuk membuat itu. Yang pertama di sini, kita mau coba untuk masuk dulu ke yang namanya apa ya disebutnya? Yang dashboard bawaan admin LTI-nya itu. Jadi di sini kita masuk ke folder public, terus masuk ke folder templates, ada folder pages, ada folder examples. Kita masuk ke yang nggak ada ya. Tunggu sebentar, forms mungkin. Coba kita masuk ke forms saja dulu gitu ya. Ini kita klik kanan, show in browser. Pokoknya teman-teman masuk ke sini lah ya. Gimana caranya terserah. Nah, ini dashboard V1. Oh, tidak ada, udah dihapus. Berarti kita bisa masuk aja ke dokumentasi resminya admin LTI ini. Nah, teman-teman bisa masuk ke sini aja nih, ada linknya. Teman-teman masuk ke situ. Terus di sini kita akan coba untuk nge-copy paste nih untuk card-card ini nih. Tapi kita akan coba untuk nge-copy yang dua ini aja gitu ya. Jadi di sini caranya teman-teman bisa klik kanan, inspect elemen gitu ya. Masuk ke inspect elemen. Terus coba teman-teman select aja nih cardnya. Nah, di sini nih ada div class call 3 nih. Ada div class row. Mungkin dari div class row-nya aja nih. Kita klik kanan, copy elemen. Setelah di copy elemen, masuk lagi ke folder dashboard, terus ada file admin.php di sini. Di sini berarti di section kontennya ini kan kosong nih. Tinggal kita pastekan aja ke sini dari apa yang sudah kita copy gitu ya. Yaitu div class row di sini. Saya rapikan sedikit. Maaf. Kenapa jadi nggak rapi? Tunggu sebentar, saya rapikan sedikit. Yap, udah rapi. Save. Terus coba refresh lagi nih aplikasi inventarisnya. Nah, ini sudah ada 4 nih sekarang. Sesuai gitu ya sama apa yang kita lihat di sini. Sekarang kalau saya mau ngilangin yang dua yang ini, berarti saya cukup ngilangin yang dua terbawah gitu ya. Jadi dua yang ini kita hapus gitu. Yang terbawah. Kita save lagi, kita refresh. Sekarang tampil dua card doang. Di sini saya rapiin sedikit lagi deh kodenya. Belum rapi ya di sini. Oke. Harusnya udah rapi sih. Save, refresh lagi. Ya masih sama ya karena cuma ngerubah doang. Apa ngerapin doang. Nah, di sini misalnya yang pertama ini products gitu ya. Terus yang kedua ini kategori. Berarti caranya di sini untuk tulisannya dulu kita ganti gitu ya. Misalnya yang pertama itu kita ganti jadi produk seperti ini.
produk atau barang. Terus more info misalnya apa ya? Selengkapnya mungkin. Selengkapnya. Terus bounce rate-nya berarti kategori. Terus ini misalnya selengkapnya. Misalnya gini, kita save dulu, kita refresh lagi. Nah, ini udah tampil ya, produk barang, kategori. Sekarang, kalau kita mau gitu ya, agar tulisannya ini sesuai dengan apa yang ada di dalam kategori, apa yang ada di dalam barang sini, kita bisa masuk ke dalam dashboard controller harusnya. Di sini ada yang namanya dashboard controller. Nah, di sini di index nih, sebelum kita tampilkan halamannya, kita bisa mengetikkan dulu di sini. Misalnya, kita buat yang namanya product count di sini. Di mana product count ini isinya adalah model produk, tapi dia memanggil metode yang namanya count di sini. Jadi harapannya nanti kita bisa mendapatkan totalan dari data produk yang ada di dalam database gitu ya. Tinggal kita kirim produk count-nya, kita kasih koma di sini setelah return view-nya compact gitu ya. Seperti ini. Jadi kita akan mengirimkan produk count-nya dengan menggunakan compact. Berarti satu lagi kita buat di sini. Yang kedua adalah kategori count. Kategori count. Jadi kita buat product count, kita buat kategori count, kita akses model produk, kita akses juga model kategori gitu ya. Pastikan sudah terimport dua-duanya di sini. Jangan lupa di compact di sini sekalian. Kategori count. Seperti ini, kita save lagi dashboard controllernya, kita masuk ke dashboardnya lagi sekarang. Nah, di sini yang 53 awalnya gitu ya. Ini kita hapus dulu subnya nih. Subnya kita hapus jadi 53 aja seperti ini. Yang awalnya 53 untuk kategori, kita bisa ganti menjadi variabel kategori count seperti ini. Dan untuk 150 untuk produk barang ini kita ganti menjadi produk count. Kita save, terus kita refresh. Nah, sekarang udah sesuai nih. 104, 101. 104 untuk produk barang, 101 untuk kategori. Yang misalnya kategorinya saya hapus satu gitu ya. Saya coba hapus satu di sini. Saya lihat lagi. Nah, ini udah 100 sekarang kategorinya. Yap, artinya sudah berhasil kita untuk bisa membuat satu buah dashboard di sini yang kita tampilkan gitu ya. Totalan dari produk dan juga totalan dari kategorinya. Kita buat juga di sini pagination sudah aman harusnya nih. Nomornya juga sudah aman, navigasinya juga sudah aman di sini. Ya, mungkin seperti ini aja untuk video kali ini. Sekali lagi terima kasih. Bukan sekali lagi ya. Terima kasih buat semuanya yang sudah menonton video saya. Dan terima kasih juga yang sudah mensubscribe channel saya. Sekali lagi terima kasih semuanya. Selamat malam, karena ini videonya dibuat malam-malam. Mungkin seperti saja untuk video kali ini. Terima kasih.